Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 14 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sahabat bagi kami yang tak berdaya ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami yang lemah menjadi kuat di dalam Engkau, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Adik Ken Ayorbaba. Kepada Adik Ken, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 14 April 2024 berjudul Sahabat bagi yang tak berdaya. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Pekerjaan pertama dari mereka yang melakukan reformasi adalah memurnikan daya hayal. Jika pikiran diarahkan ke arah yang jahat, maka pikiran harus dikendalikan untuk hanya memikirkan hal-hal yang murni dan luhur. Ketika tergoda untuk menyerah pada hayalan yang rusak, maka larilah ke tahta kasih karunia dan berdoa memohon kekuatan dari surga dalam kekuatan Allah. Imajinasi dapat didisiplinkan untuk memikirkan hal-hal yang murni dan surgawi. Mereka yang ingin memperoleh hikmat yang berasal dari Allah harus menjadi bodoh dalam pengetahuan yang penuh dosa pada zaman ini. Agar dapat menjadi bijaksana, mereka harus menutup mata mereka agar mereka tidak melihat dan tidak mengetahui kejahatan. Hendaknya mereka menutup telinga, jangan sampai mereka mendengar hal-hal yang jahat dan memperoleh ilmu yang dapat menodai kesucian pikiran dan perbuatan mereka. Dan hendaknya mereka menjaga lidah, jangan sampai mereka mengucapkan perkataan yang rusak dan tipu daya terhadap dalam mulut mereka. Semua orang mempertanggungjawabkan perbuatannya selama masa percobaan di dunia ini. Semua mempunyai kekuatan untuk mengendalikan tindakan mereka jika mereka lemah dalam moralitas dan kemurnian pikiran serta tindakan. Mereka dapat memperoleh bantuan dari sahabat bagi yang tidak berdaya. Yesus mengetahui segala kelemahan kodrat manusia, dan jika dimohon akan memberikan kekuatan untuk mengatasi godaan yang paling kuat. Semua orang dapat memperoleh kekuatan ini jika mereka mencarinya dengan kerendahan hati. Yesus memberikan undangan penuh berkat kepada semua orang yang terbebani dan syarat dengan dosa. Untuk datang kepadanya, sahabat orang berdosa, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di sini orang yang paling ingin tahu dapat dengan aman belajar di sekolah Kristus apa yang akan terbukti bermanfaat bagi mereka saat ini dan selamanya. Mereka yang gelisah dan tidak puas akan menemukan ketenangan di sini dengan pikiran dan kasih sayang mereka berpusat pada Kristus. Mereka akan memperoleh kebijaksanaan sejati yang bagi mereka akan lebih berharga daripada harta duniawi terkaya. A Solemn Appeal halaman 76 sampai 78. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Adik Ken. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini penting sekali bagi kita, khususnya tentang imajinasi. Roh Nubuat berkata dalam Adventist Home halaman 328 paragraf 1, mereka sudah lama melayani hawa nafsunya, sehingga wajar jika pikiran mereka menjadi tidak murni dan imajinasi mereka rusak. Membuat pikiran mereka memikirkan hal-hal yang murni dan suci sama mustahilnya dengan mengubah arah air terjun Niagara dan membuat airnya mengalir kembali ke atas. Kita belum berbicara tindakan. Ini baru imajinasi dalam pikiran kita. Untuk mengubah imajinasi pikiran kita dari yang rusak kepada yang murni dan suci sangat sulit. Roh Nubuat mengilustrasikan dengan membalikkan aliran air terjun kembali ke atas, yang mana mustahil tentunya. Mengapa imajinasi pikiran kita sudah rusak? Karena manuskrip 61 tahun 1900 paragraf 2 berkata, penduduk dunia mengikuti setiap imajinasi dari kecenderungan turun-temurun dan dipupuk kepada yang jahat. Inilah sebabnya imajinasi pikiran kita rusak. Sebab kecenderungan turun-temurun dari sejak Adam jatuh dalam dosa adalah alamiah kita, dan kecenderungan yang diwariskan tersebut bukan kepada yang baik, tetapi kepada yang jahat. Saudaraku dalam Tuhan, banyak umat Allah yang hanya fokus kepada perbuatan fisik, ketidakberdayaan atau merasa lemah hanya kepada kondisi fisik. Padahal lebih dari fisik. Kita pun lemah secara pikiran dan perasaan. Kita lemah secara imajinasi. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Our High Calling halaman 41 paragraf 3. Dalam iman berserulah melawan setan, dan sambil memandang kepada Yesus yang merupakan pencipta dan penyempurna iman Anda, katakan, Yesus penebusku, aku lemah. Aku tidak dapat melakukan apapun tanpa bantuan khusus-Mu. Aku menggantungkan jiwaku yang tak berdaya padamu. Kita harus sadar bahwa kita lemah, dan perhatikan, Roh Nubuat katakan, jiwa kita yang tak berdaya. Kelemahan kita bukan secara fisik saja, tetapi jiwa kita pun lemah. Pikiran dan imajinasi kita lemah. Karenanya Roh Nubuat lanjutkan, dalam Our High Calling halaman 41 paragraf 3 berkata, maka biarlah imajinasimu berkutat pada pemikiran bahwa engkau berada di dalam hadirat Yesus, berjalan bersama Allah, hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Maka Anda tidak akan memuliakan setan dengan membayangkan dirimu lemah dan tak berdaya. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena dosa bukan sekedar perbuatan fisik dalam melanggar hukum Allah, tetapi dosa berasal dari dalam hati dan pikiran. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 165 tahun 1901 paragraf 4. Semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri. Dari mana asal muasal dari mementingkan diri ini?
bukan dari perbuatan, tetapi dari dalam hati dan pikiran. Setan berimajinasi hendak menyamai yang Maha Tinggi. Dia iri dan cemburu kepada Yesus yang ditinggikan Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 186 paragraf 2. Apa yang ditanamkan setan di dalam hati, yaitu dengki, iri hati, prasangka buruk, bicara jahat, kurang sabar, syakwa sangka, mementingkan diri sendiri, tamak, dan kesia-siaan harus dicabut. Apa yang setan tanam dalam hati kita inilah yang membuat imajinasi kita rusak. Karenanya harus dicabut atau dibersihkan. Bagaimana caranya? Dengan menerima Kristus dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang dapat bersihkan hati kita dari imajinasi yang rusak dan dari dosa. Dan Yesuslah sahabat bagi kita yang tak berdaya ini. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 114 paragraf 4. Jika mereka lemah dalam moralitas dan kemurnian pikiran serta tindakan, mereka dapat memperoleh bantuan dari sahabat bagi yang tidak berdaya. Yesus mengetahui segala kelemahan kodrat manusia, dan jika dimohon, akan memberikan kekuatan untuk mengatasi godaan yang paling kuat. Perhatikan, Roh Nubuat berkata, jika mereka lemah dalam moralitas dan kemurnian pikiran serta tindakan. Pikiran terlebih dahulu yang perlu dimurnikan, baru kemudian tindakan. Sebab apa yang kita pikir dan rasa, itulah yang kita katakan dan lakukan. Karenanya renungan hari ini menasihatkan bahwa pekerjaan pertama dari mereka yang melakukan reformasi adalah memurnikan daya hayal atau memurnikan imajinasi. Pikiran kita harus kepada yang murni dan luhur, agar tindakan kita pun murni dan luhur. Dan jika imajinasi kita yang rusak muncul, segera lari kepada Yesus dan minta agar Dia berkuasa dalam hati kita dan pikiran kita, serta membersihkannya, dan kita dapat memiliki kembali pikiran yang murni dan luhur. Dan kita pun dapat berkata dalam Our High Calling halaman 41 paragraf 3. Yesus hidup, dan karena Dia hidup, aku juga akan hidup. Dia telah menaklukkan iblis demi kepentinganku, dan aku tidak akan ditaklukkan oleh iblis satu kali pun. Aku tidak akan mempermalukan Tuhan dan pemimpinku, tapi aku akan menang dalam namanya yang kudus, dan menjadi lebih dari seorang pemenang. Kiranya ini menjadi kesaksian bagi kita semua. Kita memiliki Kristus, sahabat bagi kita yang tak berdaya ini, dan kita dapat menang lebih dari sekadar seorang pemenang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Kami lemah bukan hanya sekedar fisik, tetapi alamiah kami, terutama pikiran, hati, dan imajinasi kami, sudah rusak. Kami sulit untuk memikirkan hal yang murni dan kudus. Kami perlu bantuan, dan itu sebabnya kami perlu Kristus, sahabat bagi kami yang tak berdaya ini. Karenanya tolong kami ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu ke dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami mau membuka hati, agar Yesus masuk ke dalam hati kami dan berkuasa serta membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga imajinasi kami menjadi imajinasi yang murni dan kudus. Dan itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.